Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabta Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa ya, kita dapat belajar segitu banyak hal. Ya, saya percaya semakin kita ingin belajar, kita nggak akan selesai. Sampai mati pun nggak akan selesai. Ya, kita terus belajar dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Segitu banyak hal. Ya, makanya ada rahmat baru setiap hari. Ya, kalau kita pagi bangun, kalau kita renungkan firman, kita masuk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan habis-habis belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan dalam minggu ini kita sudah bicara tentang Allah itu baik. Allah itu benar-benar baik dan dia akan baik bagi orang yang benar-benar menantikan dia. Ya, yang benar-benar berharap kepada dia. Yang kedua, yang mencari dia. Kita belajar itu dari ratapan pasal yang ketiga, dan kemarin kita mulai berfokus kepada Roma 8. Sekali lagi kita menemukan dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatang kebaikan bagi saudara dan saya. Kenapa? Karena dia adalah baik. Allah adalah baik. Allah itu baik. Senantiasa, selalu, setiap saat, setiap waktu dia tetap baik. Dan dia mau memberikan kebaikan itu kepada saudara dan saya. Dikatakan dalam firman, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini yang penting Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus sadar bahwa kita semua sudah dipanggil. Ya, tapi kita juga harus sadar bahwa Tuhan memanggil kita sesuai dengan rencana yang Dia miliki buat saudara dan saya. Rencana Allah adalah rencana yang penuh pengharapan. Ya, yang penuh masa depan yang penuh pengharapan. Ya, penuh sesuatu yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah ya katakanlah menyediakan bagi kita untuk kita benar-benar menantikan. Kebaikan itu luar biasa. Tuhan menciptakan kita untuk kita bisa memuji, menyembah, meninggikan Dia. Ya, tapi juga Tuhan menciptakan kita untuk menerima kebaikan daripada Dia, kekuatan, kesehatan, pertolongan, perlindungan. Itu semua hal-hal yang baik, yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi seberapa jauh kita benar-benar tahu bahwa kita dipanggil. Dan apakah kita sudah berlangkah di dalam panggilan yang Allah miliki bagi kita. Ya, firman Tuhan berkata bahwa rencana Dia beda dengan rencana kita. Bahwa jalan Dia beda dengan jalan kita. Makanya seberapa jauh kita melangkah kehidupan kita di dalam langkah demi langkah yang Dia sediakan. Dengan kata lain, seberapa jauh kita serius ikut Tuhan. Saya dulu belajar sebagai accountant. Saya sekolah, saya belajar di Belanda. Ya, saya sampai kalau di Belanda ada sekolah namanya MAAO. Ya, itu khususnya untuk ekonomi dan administrasi. Ya, termasuk accounting dan sebagainya. Dan saya belajar sampai selesai dan kemudian saya terima Yesus dan kemudian saya belajar, saya pergi ke Youth with a Mission, Yayasan Wahana Anak Muda, dan ikut Discipleship Training School dan School of Missions, Sekolah Misi. Dan disitulah saya belajar banyak hal. Saya belajar bagaimana bersaat teduh. Saya belajar tentang kebaikan yang Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya. Saya belajar mempelajari firman Tuhan, memperdalami, menyelidiki. Saya belajar untuk supaya firman benar-benar ada di dalam hidupku. Saya juga belajar bahwa saya bukan orang sempurna. Saya juga masih orang yang berdosa. Kita semua orang berdosa. Kita semua ketinggalan kemuliaan Allah.
Makanya yang penting untuk kita belajar kembali kepada apa yang Tuhan mau. Ya, seberapa jauh. Jadi pada waktu saya masuk discipleship training school, sekolah pemuritan, di situ saya belajar panggilannya. Disitulah saya belajar bagaimana Tuhan telah memanggil saya untuk melakukan tugas yang dipercayakan. Saya menjadi orang misionaris, penginjil, ya, sekarang jadi pendeta. Itu semua karena Tuhan suruh. Ya, bukan saya nggak pernah memangku diriku sendiri. Saya, kalau kita mau ya, pikirin terus terang. Memang mudah untuk menjadi penginjil. Memang mudah untuk menjadi misionaris. Memang mudah untuk menjadi pendeta. Sama sekali tidak mudah. Secara kedagingannya mungkin kita nggak mau melangkah. Mungkin ya saya jujur ngomong, kalau saya bukan tahu saya benar-benar dipanggil oleh Tuhan, ya mungkin saya nggak mau. Buat apa sih? Tapi kita harus ikut panggilan yang Tuhan miliki. Kalau panggilan Anda menjadi chef, monggo, silakan. Kalau panggilan Anda menjadi accountant, ayo lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Dimanapun kita benar-benar terpanggil, asal kita tahu itu panggilannya Tuhan. Bukan panggilan pribadi, bukan panggilan orang tua, bukan panggilan orang lain. Tapi benar-benar panggilan daripada Allah sendiri untuk melakukan tugas. Mau jadi ibu rumah tangga? Wow, luar biasa. Jujur ngomong, itu pekerjaan yang sangat amat keras. Berat, sulit, tidak mudah. Makanya kita harus belajar menghormati ibu-ibu ya yang melakukan tugas sedemikian rupa, yang bertanggung jawab atas keluarganya, yang mendampingi suaminya, yang melakukan hal-hal yang luar biasa buat anak-anak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah tahu bahwa kita sudah melakukan panggilan yang Tuhan miliki bagi kita? Karena kalau kita sudah tahu itu, semuanya baik. Semuanya baik. Ya, stres itu baik. Capek itu baik. Anda tidak akan ngomong dari mulutnya. Anda nggak akan menggerutu. Aduh. Kenapa? Karena Anda tahu Anda ada di dalam panggilannya Tuhan. Dan semuanya itu baik. Kenapa? Karena Tuhan datangkan kebaikan dalam segala hal. Dalam stres, kebaikan akan datang. Dalam kecapean, kebaikan akan datang. Dalam kesulitan, kebaikan akan datang. Dalam sukacita, kebaikan akan datang. Ya, dalam segala sesuatu, Anda benar-benar dapat menikmati panggilannya. Ya, saya percaya dimanapun Anda terpanggil, ya, nggak semua dipanggil jadi hamba Tuhan, tidak. Ya, banyak orang jadi hamba Tuhan stres. Kenapa kok bisa stres? Karena mereka tidak dipanggil. Ya, jadi kita harus sadar, apapun panggilan kita, mari kita melangkah, mari kita maju. Karena firman Tuhan berjanji, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Ada haleluya, ada amin, ada sukacita, ada kesenangannya dalam pekerjaan apapun. Mungkin Anda menjadi hairdresser, ya, potong rambut, atau tukang pembersih. Anda kerja di hotel, Anda kerja sebagai dokter, sebagai lawyer, sebagai accountant, sebagai apa saja, pelatih. Tapi lakukan semua seperti untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita benar lakukan tugas yang dipercayakan kepada kita, panggilan kita, seperti untuk Tuhan, saya jamin, saya percaya, saya tahu bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu, atas perlindungan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang karena kami minta kekuatan daripada Engkau. Kami minta pertolongan daripada Engkau. Tuhan, bila ada di antara kami yang kesulitan dalam pekerjaannya, bila ada di antara kami tidak suka, tetapi yang penting ini pekerjaannya Tuhan, kami kembali kepada Engkau dan berdoa dan mencari Engkau dan meminta Bapa, apa sebetulnya panggilan bagi kami Tuhan. Apa sebetulnya Tuhan Engkau mau kami lakukan Tuhan. Biar Engkau sendiri ungkapkan Tuhan. Berikan hikmat, marifat daripada Engkau Tuhan supaya kami tahu. Kami tidak pikir yang penting dapat duit. Duit bisa dapat di mana-mana. Tetapi kita pikir apakah ini benar dari Engkau ya Abba, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lebih lagi mencari Tuhan, lebih lagi berfellowship dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan, ya berharap kepada Tuhan, mengasihi Dia, dan lebih lagi kita mengenal dan mengetahui panggilan kita. Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai ketemu besok, kita terus belajar ya bahwa Allah itu baik. Allah itu baik bagi kita semua. Ada amin. Allah itu dahsyat luar biasa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.